سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam wa syahral mubarak wa syahran unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala MAN 17 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syaifullah. Kepala Tata Usaha Bapak Basuki Hakim, Sarjana Komputer. Para wakil yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anak sekalian berbahagia. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat wal afiat Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kita berharap agar ibadah kita selama 30 hari ke depan dapat kita selesaikan dan menjadi ibadah yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan kita, yaitu menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi berupa panduan beribadah fikih di masa pandemi. Materi ini adalah materi pesantren kilat yang kita laksanakan pada tanggal 3 mulai hari ini, hari Senin. Dan berharap kalian dapat mengikuti materi ini dengan sebaik-baiknya. Mengapa kita perlu mempelajari tentang fikih ini? Karena sebagaimana kita ketahui, di awal munculnya pandemi, setahun lebih, kira-kira pertengahan Maret tahun lalu, banyak sekali informasi, pendapat yang beredar tentang efek timbulnya COVID, terutama dalam hal beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat bagaimana pelaksanaan sholat Jumat yang ditiadakan, bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri yang sebaiknya di rumah saja, bagaimana pelaksanaan sholat berjamaah yang lebih baik di rumah saja. Mungkin ada sebagian masyarakat yang menentang ini, tapi kita sebagai insan yang beriman, terutama yang memahami hukum-hukum Islam, kita harus tahu bahwa dalam situasi tertentu, hukum Islam dapat kita sesuaikan dengan kondisi zaman. Kalau kita perhatikan bahwa dari sekian banyak permasalahan, maka dapat kita simpulkan fikih pandemi ini terdiri dari berbagai bab. Mengutip pendapat Farid F. Sainong dan kawan-kawan, bahwa kumpulan fikih pandemi ini terdiri dari 17 subbab. Masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang harus ada jalan keluarnya. Masalah-masalah yang harus ada solusinya. Apa yang kita lakukan ketika kita mendapati masalah ini? Sebagai insan yang memahami dan berusaha memahami dan mendalami agama, apa yang terjadi jika terjadi situasi seperti ini? Jangan sampai ketika kita ditanya oleh orang-orang, kita tidak tahu sebagai insan, apalagi madrasah aliyah. Baik, di dalam sebab ini saya akan sampaikan satu persatu dan mudah-mudahan keburu waktunya. Yang pertama adalah sholat Jumat di rumah. Nanti kita akan bahas bagaimana sih sholat Jumat di rumah. Apakah sholat Jumat tetap ataukah diganti dengan sholat zuhur? Yang kedua, lafaz azan. Benarkah lafaz azan itu boleh diganti? Karena dulu kita suka menerima video tuh, lafaz azan di Kuwait ya. Lafaz hayya 'alas shalah diganti dengan shollu fi buyutikum. Apakah itu benar? Apakah itu ada dalilnya? Nah, yang ketiga adalah tentang menutup masjid. Bolehkah masjid itu tutup dalam keadaan wabah?
Yang keempat, kunut nazilah. Kapan kunut nazilah itu dibacakan? Biasanya kalau kita kunut nazilah itu hanya di waktu sholat subuh. Tetapi kunut nazilah itu bisa dibacakan di setiap waktu sholat. Sholat zuhur, asar, setelah sholat, ketika sholat Jumat itu masih bisa dibacakan kunut nazilah. Anak-anakku sekalian berbahagia. Lanjut, bagaimana ketika sholat kita menggunakan masker? Apakah dibolehkan? Kita tahu bahwa Imam Nawawi dalam Syarah Majmu'nya itu memakruhkan memakai masker. Tetapi dalam situasi wabah, kita tahu ketika sholat itu 7 anggota badan harus kena ke badan. Hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari kaki. Nah, ketika dalam situasi wabah kita menggunakan masker itu dibolehkan. Kenapa? Karena darurat. Kita khawatir lantai yang ada itu tidak bersih. Kita khawatir terkontaminasi dengan kuman-kuman ketika kita sujud. Juga kita menjaga orang lain di sekitar kita. Jangan sampai kita yang terkena penyakit menularkan kepada yang lain. Atau kita yang tidak sehat tertular oleh yang lain. Kita saling menjaga. Dalam situasi seperti itu, menggunakan masker itu dibolehkan. Selanjutnya adalah bagaimana menggunakan hand sanitizer. Membersih tangan dengan cairan pembersih. Apakah itu boleh? Itu dibolehkan. Kenapa? Meskipun berbahannya alkohol, tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan alkohol itu tidak najis. Alkohol ketika dicampur dengan air biasa itu tidak najis. Tapi kalau kita dicampur dengan hal-hal yang memabukkan, yang memang najis, dilarang, itu menjadi najis. Makanya ulama membedakan antara alkohol untuk kosmetik, untuk pembersih, cairan pembersih kamar mandi, pembersih cuci piring, itu dibolehkan. Lain halnya dengan alkohol untuk minum minuman keras, itu sangat tidak dibolehkan karena memabukkan. Dalam situasi seperti ini pun penggunaan hand sanitizer itu sangat dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk menghindari penularan-penularan yang terjadi. Kemudian, ketika bulan Ramadan, terdapat berbagai macam syiar Ramadan, seperti buka bersama, tarawih berjamaah. Maka, ulama mengatakan bahwa lebih baik hal ini tidak ditiadakan. Kalaupun diadakan, itu harus sesuai dengan protokol kesehatan. Apakah ini berlandaskan fikih? Jelas berlandaskan fikih. Kenapa? Karena sekali lagi, ad-darurat tubihul mahsurah. Sesuatu yang sifatnya darurat itu dibolehkan. Dikhawatirkan tidak menyelamatkan diri kita. Dikhawatirkan mengganggu kesehatan kita. Dalam hal ini, menjaga jiwa itu lebih diutamakan. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah ibadah yang lain yang berkaitan dengan wabah. Tarawih, i'tikaf, zakat fitrah, Idul Fitri, tradisi bermaaf-maafan. Nanti kita akan ada subbab tentang memperlakukan jenazah. Dimulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, sampai kepada bab takziah. Kemudian kita kembali kepada bab mudik. Apakah dibolehkan? Menikah, bagaimana tata cara menikah di masa pandemi? Nah, yang terakhir, yang sekarang sebagian besar kita sedang digalak-galakannya adalah vaksin. Apakah vaksin dibolehkan? Maka sekilas Bapak akan sampaikan bahwa Fatwa MUI nomor 13 tahun 2001 menjelaskan bahwa vaksin di masa Ramadan itu dibolehkan dan tidak membatalkan puasa. Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan bahwa suntikan vaksin ke badan karena bukan dari lubang sebagaimana lubang yang biasanya, itu masih dibolehkan. Terlebih dalam situasi pandemi seperti ini.
Maka sebaiknya kita umat Islam jangan khawatir dengan vaksin. Mari kita galakkan, kita dukung upaya pemerintah untuk menanggulangi wabah ini dengan ikut bersama-sama mewakili umat Islam menggalakkan vaksin. Vaksin untuk kehidupan kita bersama. Vaksin untuk kesehatan kita bersama. Anak-anakku sekalian, kiranya ini saja gambaran sekilas tentang materi pesantren kilat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.